فبأي آلاء ربكما تكذبان. Baik, kemarin ada saya singgung ya tentang hadits al-ajn dari riwayat Al-Haytham. Kalau di riwayat At-Tabarani itu disebut Al-Haytham bin Alqamah. Tapi di riwayatnya Ishaq Al-Harbi itu disebut Al-Haytham dari riwayat Qais dari Al-Azraq. Jadi di penyebutan Al-Haytham itu yang dimaksud adalah Al-Haytham bin Imran. Al-Haytham bin Imran itu menjadi letak pembahasannya pada hal yang telah berlalu. Jadi saya istidrak kemarin terkait dengan nama Al-Haytham. Dan hukumnya sudah kita terangkan, yaitu di pembahasan hadits munkar. Berikutnya di sini kita akan melanjutkan pembahasan dari Al-Hafidz Ibnu Hajar tentang at-ta'an. Semuanya tadi at-ta'an ada berapa? Baik, ada 10 jenis. Iya. Yang pertama dari at-ta'an di sini yang disebut oleh Ibnu Hajar rahimahullahu taala adalah kata beliau rahimahullahu taala, imma yakuna likadzibir rawi. Maka itu kadang terkait dengan kadib seorang rawi. Iya. Jadi kalau likadibihi kata beliau fal awwalul maudhu'. Maka yang pertama itu disebut dengan nama hadits maudhu'. Baik. Jadi ini penyebutan istilah-istilah sekarang ya. Jadi kalau kaitannya dengan kadhib ar-rawi, maka haditsnya itu disebut dengan nama al-hadits al-maudhu'. Baik, sebelum kita masuk ke dalam mendetailkan al-maudhu' itu apa dan seterusnya, kita detailkan dulu terkait dengan masalah 10 asbabut ta'an yang disebut oleh Ibnu Hajar di sini. Jadi yang pertama itu adalah al-kadhib. Apa itu al-kadhib? Al-kadhib itu lawan dari jujur. Al-kadhib lawan dari apa? Jujur. Kalau secara istilah itu adalah mengabarkan tentang sesuatu yang menyelisih kenyataan. Apakah dengan sengaja atau tidak sengaja. Iya. Baik. Jadi tidak disyaratkan dusta itu kadhib itu dia harus sengaja ya. Makanya datang di dalam bahasanya orang Arab itu al-khata itu disebut kadhib juga. Makanya di hadits itu dikatakan man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Iya. Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Baik. Jadi dua jenis kadhib di situ. Ya ketika disebut man kadzaba alayya muta'ammidan, siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja. Nah, itu menunjukkan bahwa ada kedustaan lain dengan nama dusta tanpa sengaja. Nah, itu isyarat dari hadits begitu.
Dan di sini penulis berbicara tentang hukum kadhib. Dan kadhib yang beliau maksud adalah kadhib terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu dimaklumi tentang keharamannya. Dan tidak ada silam pendapat di tengah para ulama akan hal itu. Ya, bahkan sebagiannya menukil atau Abu Mu'ali al-Juwaini menukil dari ayahnya bahwa dia mengafirkan orang yang memalsukan hadits. Mengafirkan orang yang memalsukan hadits. Iya. Dan itu tentunya pendapat yang tidak kuat ya, sebab dusta itu dari dosa besar, tapi tidak menyebabkan seseorang itu kafir keluar dari Islam. Ya kalau ada kadhib itu pasti ditolak riwayatnya, tidak dipakai berhujjah. Kemudian yang kedua, sebab yang kedua, autuhmatihi bidzalik. Ini namanya at-tuhma bil kadhib. Namanya at-tuhma bil kadhib. At-tuhma bil kadhib ini di An-Nuskha di syarahnya Ibnu Hajar menyebutnya dua bentuk. Ada dua bentuk tuhma bil kadhib. Bentuk yang pertama adalah seorang meriwayatkan hadits, seorang yang meriwayatkan hadits dan riwayat itu tidak diketemukan kecuali dari diri dia. Dan pada hadits itu menyelisihi kaidah-kaidah yang dimaklumi. Allah yurwa dhalikal hadits illa min jihatihi wa yakuna mukhalifan lil qawaidil ma'lumah. Itu bentuk yang pertama dari muttaham bil kadhib. Jadi ada hadits ini tidak dikenal kecuali dari dia. Kemudian hadits itu menyelisihi kaidah-kaidah dimaklumi dalam agama. Itu orang dikatakan muttaham bil kadhib. Itu bentuk yang pertama. Bentuk yang kedua dari muttaham bil kadhib adalah orang yang ada kedustaan di pembicaraan biasa. Jadi pembicaraan selain hadits Nabi, dia diketahui berdusta. Nah, jadi orang yang seperti ini juga kalau dia menyampaikan hadits itu dikatakan muttaham bil kadhib. Dia di pembicaraan biasa berdusta, ya mungkin saja di hadits Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dia juga berdusta. Baik, ini dua jenis dari al-muttaham bil kadhib. Dan muttaham bil kadhib ini dari sebab hadits itu ditolak. Kadang rawinya itu dikatakan dhaif jiddan, kadang dikatakan matruk atau yang semisal dengan itu. Kemudian yang ketiga, fuhsyul ghalat. Iya. Fuhsyu al-ghalat. Al-ghalat itu artinya dia keliru dari yang benar. Keluar dari hal yang benar. Keluar dari hal yang benar. Kalau ada fuhush di depannya artinya itu sangat banyak sekali kelirunya. Ya, fahish itu segala sesuatu yang melampaui batasannya itu disebut fahish. Ya, kalau dikatakan fuhsyu al-ghalat artinya orang ini kekeliruannya sangat banyak sekali. Iya. Jadi kalau dhabitnya fuhsyul ghalat itu dilihat riwayat-riwayatnya maka ternyata salahnya lebih banyak daripada benarnya. Salahnya mendominasi benarnya. Ini rawi-rawi yang seperti ini masuk ke dalam kategori rawi-rawi yang matruk, dhaif jiddan atau yang semisal dengan itu. Jelas ya? Baik. Jadi kalau keliru, orang bisa keliru, semuanya bisa keliru, namanya manusia bisa keliru. Tapi ini fahish ghalatnya. Sangat banyak, itu menyebabkan dia dilemahkan. Kemudian yang keempat al-ghaflah. Ya. Ghaflah itu kalau dia tidak begitu perhatikan sesuatu, banyak melalaikannya, itu ghaflah. Iya. Jadi ada
sesuatu dihafal dia di benaknya, hilang darinya, dia tidak ingat lagi karena kelalaiannya. Nah, itu disebut ghaflah. Iya. Dan ghaflah itu banyak sebabnya, banyak sebabnya. Di antara bentuk ghaflah itu adalah dia sibuk dengan urusan lain. Sibuk dengan urusan lain. Jadi harusnya kalau dia ahli hadits, misalnya muhaddits, dia punya 100 riwayat, etikanya riwayat itu selalu dia ulangi hafalannya. Dia jaga. Kalau dia punya buku, dia selalu dia periksa, dia jaga bukunya. Nah, ini tidak. Si mughaffal ini harusnya dia bagus murajaah hadits, banyak dia sampaikan. Dia kerjanya melakukan kegiatan yang lain. Kadang ibadah yang dia lakukan, tapi dia lalai dari menjaga kewajibannya terhadap hadits. Nah, inilah yang banyak terjatuh orang-orang yang bernisbat kepada zuhud dan ibadah. Akhirnya tidak ada perhatian untuk menjaga riwayat. Nah, ini disebut mughaffal. Dan di antara sebabnya juga dia tidak mengenal bidang ilmu hadits. Akhirnya dia belajar juga tidak tahu bagaimana cara dia memelihara haditsnya. Iya. Baik. Kemudian di antara sebab ghaflah juga dia jarang menceritakan hadits dari hafalannya. Iya. Ceritakan hadits dari hafalannya. Dan dari sebab ghaflah juga dia memasukkan atau masuk ke dalam riwayatnya apa yang bukan dari riwayatnya. Dan dari sebab ghaflah juga kadang dia lupa riwayatnya, dia tanya ke muridnya, apa riwayat saya kemarin? Muridnya bisiki dia, belum tentu itu benar, itu ghaflah juga. Iya. Baik. Dan disebutkan ya dari sebab-sebab ghaflah yang lainnya. Berikutnya dari yang kelima dari bentuk ta'an pada rawi adalah karena kefasikannya. Al-fisq itu artinya al-khuruj secara bahasa. Iya. Baik. Dikatakan al-khuruj. Secara istilah al-fisq itu artinya al-khuruj an ta'atillah. Keluar dari ketaatan. Makanya orang kafir disebut fasik juga. Wa man kafara ba'da dzalika fa ulaika humul fasiqun. Kenapa orang kafir disebut fasik juga? Sebab dia keluar dari apa yang seharusnya. Keluar dari apa yang seharusnya. Makanya di fasik itu ada dua jenis kefasikan di di pembahasan agama. Ada kefasikan mengeluarkan dari keislaman dan ada kefasikan tidak mengeluarkan dari keislaman. Afaman kana mu'minan kaman kana fasiqa, dikasih perbandingan mukmin dan fasik. Iya. Dan ada kefasikan sifatnya dosa, tidak mengeluarkan dari keislaman. Wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan. Dibedakan antara kekafiran dan kefasikan. Adapun riwayat orang yang fasik, orang yang fasik itu dua jenis. Ada fasik muta'awil. Ini kayak ahlul bid'ah dia. Ini hukumnya di hukum ahlul bid'ah. Dan yang kedua ada fasik yang ghairu muta'awil. Jadi dia melakukan kefasikan, itu meninggalkan kewajiban, melakukan dosa-dosa. Memang dia sengaja melakukannya. Maka ini tidak diterima riwayatnya. Dan ini tidak ada silam pendapat bahwa riwayatnya tidak diterima bil ijma'. Berikutnya yang keenam dari bentuk ta'an pada rawi adalah al-waham. Iya. Al-waham itu dia salah sangka, mengira. Salah mengira.
Iya. Jadi ada sudut perbedaan ya al-waham dengan al-ghalat. Kalau al-ghalat tadi kan dia keliru ya. Dia salah. Kalau waham ini dia menyangka-nyangka sesuatu tapi dia tidak benar di situ. Dia bangun di atas sesuatu yang marjuh. Sesuatu yang tidak rajih. Itu yang disebut dengan waham. Iya. Kalau waham itu semuanya orang bisa waham ya, bisa dia bermakna keliru, bisa. Nah, karena itu kata Abdurrahman bin Mahdi rahimahullah, ahli rawi itu, perawi hadits itu ada 3 golongan. Yang pertama rajulun hafizun mutkin, ada seorang hafidz mutkin, maka ini enggak ada silang pendapat, diterima riwayatnya. Yang kedua ada orang yang yahim, dia ada waham. Wal ghalibu ala hadithihi sihha. Fahada la yutraku hadithu. Dia ada waham tapi kebanyakan haditsnya sahih. Maka ini tidak ditinggalkan haditsnya. Haditsnya diterima, tidak ditinggalkan. Dan ada jenis lain wa akhar yahimu wal ghalibu ala hadithihi al waham. Yang lainnya banyak keliru, kebanyakan riwayatnya waham. Maka ini yang ditinggalkan haditsnya. Tinggalkan haditsnya. Baik. Kemudian yang ketujuh dari aujuhut ta'an pada rawi, kata Ibnu Hajar au mukhalafatihi au menyelisihi. Mukhalafah. Sudah berlalu ya bentuk-bentuk mukhalafah. Ya. Di mana seorang rawi menyelisihi rawi thiqah yang lainnya. Iya. Kalau menyelisihi rawi thiqah itu mungkin masuk di bab syadz dan mungkin masuk di bab apa kemarin? Mungkar. Iya. Masuk di bab mungkar. Baik, itu jelas ya untuk menyelisihi. Maksudnya dia menyelisihi riwayat rawi-rawi yang lebih kuat darinya. Kemudian yang ke-8 dari bentuk ta'an adalah al-jahalah. Al-jahalah itu artinya majhul, tidak diketahui. Tidak diketahui. Itu disebut dengan jahalah. Jadi kalau rawi majhul dalam istilah ahli hadits itu bukan jahalah dalam istilah umum ya. Kalau jahalah itu kan artinya orang tidak punya ilmu kan. Fulan jahil artinya tidak punya ilmu. Iya. Atau dikatakan si fulan jahil. Fulan jahil. Artinya dia meyakini sesuatu menyelisih kebenaran, makanya dikatakan jahil. Itu bentuk kedua dari kejahilan yang umum. Bentuk ketiga dari kejahilan, kadang kita bahasakannya ini si fulan berlaku jahil. Nah, berlaku jahil. Jahil juga karena dia melakukan perbuatan yang tidak seharusnya. Perbuatan yang tidak seharusnya. Itu kejahilan kalau di bahasa kita secara umum. Tapi kalau di ahli hadits di sini, majhul lain yang mereka maksud. Jahala itu artinya man la yu'rafu fihi ta'dilun wala tajrihun muayyan. Iya, jahala itu artinya orang yang tidak dikenal padanya ta'dil dan tidak dikenal padanya tajrih muayyan. Itu yang disebut oleh Ibnu Hajar di sini. Jelas ya? Dan disebut dengan Ibnu Hajar rahimahullah. Tentang mana jahala. Iya. Dan jahala di atas mana ini akan datang rinciannya tentang rawi majhul. Iya. Kita akan terangkan nanti tentang hukumnya di ucapan Ibnu Hajar rahimahullahu taala. Baik. Berikutnya yang ke apa namanya? Yang ke-10 di sini adalah al-bid'ah.
Yang ke-10 adalah al-bid'ah. Yang ke-9 adalah al-bid'ah. Iya. Al-bid'ah itu secara bahasa adalah asal penggunanya ikhtira'us syai' la ala mithalin sabit. Dia membuat sesuatu tidak ada contoh sebelumnya seperti itu. Iya. Tidak ada contoh sebelumnya seperti itu. Secara istilah ringkasnya bahwa dikatakan bid'ah itu kullu ma uhditha fid dini ba'da Nabi sallallahu alaihi wasallam. Segala hal yang diada-adakan dalam agama setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi segala yang diada-adakan satu kriterianya, yang kedua fiddin dalam agama. Kemudian yang ketiga itu terjadi setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Terjadi setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu yang disebut dengan nama bid'ah. Kemudian yang ke-10 adalah su'ul hifdz. Buruk hafalan. Buruk hafalan. Jadi hafalannya jelek. Hafalannya jelek. Dan su'ul hifdz pada rawi itu terbagi dua. Ada su'ul hifdz lazim. Memang dia selalu begitu. Segala waktu. Memang qaddarallah dari sananya memang dia jelek hafalannya. Iya. Dan yang kedua ada su'ul hifdz tiba-tiba baru datang. Ya, tadinya bagus riwayatnya, tapi begitu sudah tua jadi buruk hafalannya. Atau begitu waktu dia dulu melihat hafalannya bagus, begitu matanya buta jadi buruk hafalannya. Iya. Ada orang yang bagus hafalannya ketika buku-bukunya ada. Suatu hari terjadi musibah, rumahnya kebakaran, bukunya terbakar. Nah, ini buruk hafalannya juga. Nah, ini bab ikhtilat namanya. Su'ul hifdz juga. Jelas ya, su'ul hifdz juga. Dan ini akan disebut oleh Ibnu Hajar hukum di sini terkait dengan hal ini. Baik. Jadi ini 10 sebab ya, saya terangkan secara terperinci secara ringkas tentang hal tersebut.